Baik, terima kasih untuk Anda Sobat iDream. Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio. Dan kita masih di Inspirasi Keluarga. Edisi hari ini edisi Psikologi Keluarga. Saya ditemani oleh seorang psikolog dari lembaga Sahabatku. Tapi sebelumnya saya ajak kembali untuk Anda yang pengen berkonsultasi lebih jauh, mungkin di luar tema-tema yang kita bahas selama ini di iDream Radio. Anda bisa download aplikasinya Sahabatku di Play Store. Di sana Anda bisa konsultasi, nanti akan ada psikolog yang akan menjawab semua tentang permasalahan Anda ya. Dan hari ini kita membahas bullying. Mbak Ina tadi sudah bahas panjang lebar tentang bullying, dan kali ini saya pengen bertanya tentang ini, si korban. Nah, biasanya orang di lingkungan si korban atau bukan si korban cenderung menutup diri ketika dibullying sehingga tidak menceritakan kepada orang lain. Nah, mungkin sebagai orang tua bisa nggak sih Mbak sebenarnya mengenali atau melihat, oh anak ini udah jadi korban bullying nih? Ya. Bisa dilihat sejauh itu nggak Mbak Indah? Bisa. Jadi seperti korban kekerasan lainnya, kalau ini kan istilahnya bullying gitu ya. Seperti halnya korban kekerasan lainnya, maka korban bullying ini juga ada perubahan dalam hal perilakunya. Jadi orang-orang di sekitarnya bisa mulai mengidentifikasi mulai merasakan adanya perubahan. Misalnya dia tadi menarik diri, kemudian bisa jadi dia uring-uringan, atau dia bersedih, cenderung mood itu artinya suasana perasaan hatinya jadi cenderung sedih ya, depresif, seperti itu. Kemudian tadi menghindari lokasi-lokasi atau situasi di mana bullying itu terjadi. Misalnya seperti yang tadi diungkapkan, ada yang bolos sekolah, banyak yang bolos sekolah, menghindari misalnya tugas-tugas bersama dengan teman-teman di sekolah, tidak ikutan ekstrakurikuler atau menghindari kegiatan-kegiatan sekolah yang tidak selalu akademis. Tapi misalnya di lingkungan sekolah ada acara apa di sekolah, dia memilih menghindar, apalagi nggak cukup penting, dianggap tidak cukup penting dan nggak perlu kehadirannya, maka dia lebih baik tidak usah ada aja misalnya. Atau itu tadi jadi agresif kepada orang lain yang mungkin usianya lebih rendah, atau kepada orang yang posisinya lebih dianggap lebih rendah, entah itu di lingkungan dia atau di rumah, atau misalnya kepada adik misalnya, jadi cenderung agresif kepada adik atau melakukan bullying justru kepada adik karena di tempat yang dia berada, dia dibully dan dia tidak misalnya dia tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, maka kemudian dia menyalurkannya dengan membuli orang lain seperti itu, atau dia membuli adik kelasnya lagi, seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan yang tadinya tidak ada kemudian jadi ada, atau tadinya dia tidak seperti itu menjadi seperti ini, atau yang dia tidak seperti ini menjadi seperti ini. Jadi intinya ada perubahan perilaku. Bisa juga jadi mimpi buruk. Bisa jadi ngompol, misalnya yang tadinya udah nggak ngompol, udah misalnya anak-anak usia sekolah SD yang sudah biasa, maksudnya sudah bagus gitu ya, toilet kemampuan bersih dirinya, tiba-tiba kemudian dia ompol atau dia mimpi buruk. Nah ini kita mesti cek ada apa, atau dia lebih clinging itu apa ya, nempel, lebih kolokan, lebih istilah ini ya, lebih tempel ke orang tua, lebih ketakutan. Kalau misalnya dalam lingkungan yang baru itu dia adinya nggak apa-apa, percaya diri, terus dia takut gitu ya, ketemu orang baru, padahal sebenarnya orang baru itu netral sifatnya ya, artinya dia bukan orang yang membuli, bukan juga ada di lingkungan yang bully, tapi karena dia mengalami bullying, akhirnya siapapun dia menganggap sebagai sebuah ancaman misalnya. Jadi itu menghindar, kemudian dia jadi agresif juga, kemudian ada mood yang dan bahkan ada yang sampai itu tadi ya, fungsi-fungsi sehariannya juga berubah, nggak mau sekolah, nggak mau mandi, mengurung diri di kamar, bahkan ada yang menyakiti diri sendiri, bahkan sampai yang paling parah adalah sampai bunuh diri. Seperti itu. Begitu sampai segitunya ya dampaknya. Dan mungkin juga orang tua di rumah sahabat iDream mungkin juga mulai melihat perubahan dari anak Anda, mungkin bisa nanti dilihat atau ditanyakan langsung kepada anaknya. Nah masalahnya tuh yang sulit adalah kalau memang hal itu terjadi di institusi pendidikan, misalnya berhadapan dengan orang-orang yang memiliki wewenang atau superioritas dan dia tidak bisa menghindar dari sistem tersebut. Nah itu yang seringkali memang sulit. Jadi memang
pihak institusi pendidikan pun harus memiliki sistem untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya agar tidak mendapatkan kekerasan dari institusi pendidikan. Jadi kalau institusi pendidikan sendiri itu membiarkan ataupun tidak sensitif dengan situasi itu, dia menjadi bagian dari bullying itu. Kalau dia tidak memiliki semacam sistem atau mekanisme untuk melindungi anak didiknya atau peserta didiknya, ya dia menjadi bagian karena hal itu dibiarkan terjadi. Atau kalaupun dia tidak tahu, bagaimana tidak tahu? Kalau kita sering lihat juga kadang-kadang di sekolah berasrama ya, terjadi di kamar-kamar misalnya yang kita tidak tahu tertutup. Kemudian hanya ada anak-anak tidak ada orang dewasa yang memperhatikan atau mengawasi, maka bisa jadi bullying itu terjadi di kamar-kamar tersebut. Jadi harusnya misalnya ditaruh CCTV atau misalnya ada piket keliling guru atau wali guru atau wali asrama untuk mengecek dan kemudian melihat apakah ada perubahan-perubahan perilaku dari anak didiknya. Misalnya dia menghindar atau jadi gampang menangis atau bahkan prestasi belajarnya menurun. Itu harus diperhatiin ya, lebih detail ada gitu apa, ya. dia tidak bisa konsentrasi, terus kemudian sakit fisik, misalnya senewan istilah nervous ya, sakit perut, pusing, terus keringat dingin, kalau ke sekolah misalnya pengen pingsan atau berkunang-kunang dan sebagainya, itu menunjukkan tekanan yang membuat dia mempengaruhi secara fisik. Bisa jadi diare juga, sakit perut, diare terus menerus tanpa ada penyebab, gampang jatuh sakit, rentan terkena penyakit. Jadi karena hal tersebut cukup mempengaruhi imunitas tubuh. Jadi gampang stres. Dan jadi mudah sakit. Ya. Nah, ini bagaimana kalau apa yang harus dilakukan ketika seseorang melihat terjadi pembulian secara langsung nih, misalnya ada terjadi pembulian si pembuli dan juga korban, kita melihat apa yang kita sebagai orang yang melihat apa yang harus kita lakukan sebenarnya, Mbak Indah? Ya sebenarnya kalau kita bukan sebagai pelaku dan kita sebagai penonton ya, maksudnya yang tahu yang dan melihat menyaksikan, langsung, ya harus ngambil tindakan idealnya untuk melindungi, melindungi atau berdiri atas nama si korban dan menyatakan bahwa tidak boleh diperlakukan seperti ini, stop, berhenti, atau laporkan. Kalau misalnya dia tidak berdaya, laporkan kepada yang berwenang, misalnya guru atau misalnya kepala sekolah, guru BP atau satpam yang ada di sekolah, siapapun yang dianggap berwenang untuk di dalam sekolah untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan agar anak ini dilindungi atau tidak terjadi lagi bullying seperti itu. Jadi jangan segan untuk misalnya memberhentikan ataupun kemudian melaporkan supaya tidak berlanjut. Karena bullying itu menular dalam arti gini. Kalau suatu saat ada satu orang yang membuli di suatu sekolah atau di dalam kelas, nanti besok-besok teman-temannya bisa jadi ikutan. Ini enaknya buat dibully gitu misalnya, atau di sebuah lingkungan itu tadi seperti juga cyber, yang tadinya nggak tahu, akhirnya jadi tahu, ikut membuli tanpa tahu latar belakang dan situasinya. Jadi walaupun tidak cyber pun bisa cepat sekali menyebar gitu, karena kan anak-anak cenderung berusaha untuk konform dengan lingkungan sosialnya ya, ikutan biar diterima atau saya menjadi bagian. Dan ada juga yang menyaksikan ikut takut, tapi diam aja, nggak bisa menolong dan tidak bisa membela karena takut ikut dibully. Itu juga ada misalnya seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu ya berarti bully itu benar-benar terjadi, karena ada juga yang mungkin tidak menganggap itu sebagai bentuk bully, tapi kalau orang lain pun mengalami ketakutan yang sama meskipun dia tidak dibully, artinya bullying itu benar-benar memang terjadi karena mempengaruhi orang lain sudah. Bahkan orang yang nggak dibully pun jadi rasa takut ya, takut akan menjadi korban juga ya. Betul, jadi dia berusaha untuk confirm itu tadi. Misalnya orang yang memiliki jerawat yang sangat banyak dan dipanggil sebagai pizza face atau si wajah pizza, dia jadi
sangat memperhatikan juga kesehatan kulitnya, ikut Ya, ini. Kalau ada jerawat jadi ketakutan. Padahal sebenarnya mungkin bukan dia sasarannya, tapi rasa takut itu menulari dia. Jadi akhirnya dia pun bagaimana kalau nanti saya juga menjadi korban yang sama diperlakukan seperti itu. Misalnya, jadi itu berarti bullying itu memang benar-benar terjadi. Bukan berarti bullying itu berarti positif juga dong, Bu. Buat dia yang tadinya temannya yang diejek jerawat misalnya. Tapi pasti dia, saya nggak mau berjerawat, saya cukup akhirnya merawat diri dan akhirnya biar nggak jadi korban bully juga. Ya sebenarnya tapi motivasinya bukan itu. Artinya bukan itu, motivasinya adalah untuk merawat diri, bukan untuk menghindari dari bullying. Karena memang tidak boleh, walaupun dia jerawatan sepenuh wajah pun dia tidak boleh dibully seperti itu. Berarti nggak ada positifnya ya. Nah, ini kan mumpung lagi suasana tahun ajaran baru. Ini pasti tadi seperti yang saya bilang, ada yang masuk ke lingkungan baru, yang tadinya sekolah SD masuk ke SMP, kemudian dari SMP masuk ke SMA, apalagi SMA masuk ke dunia kampus. Mereka akan bertemu dengan orang-orang baru, lingkungan baru yang pastinya akan berbeda dari lingkungan sebelumnya. Bagaimana nih, kasih tips dong Mbak Indah agar tidak menjadi pembuli dan juga tidak menjadi korban bully nantinya di lingkungan baru, Mbak Indah. Memang dalam hal ini yang penting adalah kemampuan membawa diri ya, dan kemampuan membawa diri dan juga kemampuan berkomunikasi. Yang jelas dalam situasi yang baru pastinya kita juga melihat dulu situasi, mengobservasi, mengenal siapa yang menjadi teman atau lawan bicara kita yang baru, kemudian memperkenalkan diri secara santun, kemudian juga mengembangkan kemampuan mendengar lebih baik dan mengobservasi apa yang diterima dalam lingkungan yang baru tersebut. Karena kan berarti sudah berubah nih dari lingkungan yang lama masuk ke dalam lingkungan yang baru. Artinya kita kemudian mencoba untuk terbuka dalam arti hal yang dulu belum tentu sama dengan yang sekarang. Jadi kita pasang mata, telinga, radar gitu ya istilahnya, untuk melihat hal-hal yang baik yang bisa diterima dari lingkungan yang baru. Hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang tidak menjadi kebiasaan di lingkungan yang baru ya jangan dibawa-bawa. Hal-hal yang baik yang sudah didapatkan dahulu dari lingkungan yang lama boleh, misalnya kalau di sekolah yang baru kepada guru itu cium tangan misalnya, ataupun kepada teman berjabat tangan atau mengucapkan salam misalnya seperti itu. Tapi mungkin ada yang tidak biasa seperti itu, kita lihat dulu situasinya. Kita lihat dulu situasinya, bisa jadi assalamualaikum, bisa jadi halo, bisa jadi menyapa. Kemudian juga gestur ya, mimik wajah, tersenyum, jangan cemberut, karena mungkin naturally secara alami tuh orang kalau lihat orang cemberut jadi malas ya. Jadi usahakan tersenyum walaupun bukan senyum sendiri. Senyum yang wajar. Kemudian itu tadi gesture itu sudah 50% dari komunikasi gitu. Bahkan ada yang bilang 70%. Nah, selanjutnya adalah cara kita mengungkapkan pendapat dengan cara yang santun, dengan intonasi yang wajar, dengan bahasa yang baik. Kemudian kalau kita dengarkan apa yang menjadi minat orang lain, sehingga kita bisa masuk ke dalam pembicaraan tersebut. Kita bisa berbagi dan jangan mendominasi pembicaraan dalam satu lingkungan. Memberikan kesempatan yang lain juga untuk berbicara, bercerita, dan terus positive thinking. Jangan suuzon. Kalau ada orang cerita tentang pengalamannya, jangan selalu dianggap pamer atau selalu dianggap jadi tetap sombong, selalu berusaha untuk berpositive thinking, dan juga bisa sharing pengalaman sendiri, jangan menutup diri, jangan cuma diam aja. Jadi orang juga tahu, kita juga membuka diri tentang diri kita sebatas yang kita rasa memang aman untuk kita ungkapkan. Tentunya di pertemuan pertama nggak semua diceritakan ya. Mungkin perkenalan, kenapa kita ada di sini, bagaimana perjalanannya mungkin, karena masing-masing mungkin bercerita, mungkin bertukar identitas yang umum sehingga dianggap wajar lah. Mungkin tidak langsung curhat masalah pribadi. Itu terlalu pede banget ya. Atau kemudian menceritakan prestasi-prestasinya di awal seperti itu. Mungkin itu suatu saat nanti boleh, ketika orang-orang juga sedang membicarakan hal yang sama atau ingin berbagi pengetahuan, pengalaman. Tapi kalau di awal-awal sudah mendominasi pembicaraan ataupun kemudian ingin atau sebaliknya curhat, problemnya mungkin orang juga malas ya. Ilfil langsung. Wah belum udah dikasih masalah seperti itu. Jadi selalu tampil dengan awalnya itu first impression itu ya, positif,
bukan berarti harus tampil sempurna, bukan berarti harus dengan pakaian yang mahal ataupun harus selalu setuju. Kalau ada hal lain juga nggak menjadi prinsip kita tunjukkan nggak apa-apa, tetap jadi diri sendiri, tapi juga dengan cara yang kadang-kadang masalahnya di cara aja, dengan mengungkapkan dengan cara yang baik, dengan cara yang positif, kemudian mendengar aktif. Jadi kita melihat tidak hanya apa yang terungkap oleh kata-kata, tapi juga yang tersirat. Misalnya ada teman udah capek nih, teman baru, dia lapar misalnya. Biasanya makan jam berapa nih? Saya masih jam 1 nanti, padahal dia udah lapar misalnya. Jadi kita juga mencoba untuk, kamu udah lapar misalnya, ayo kita coba cari makan. Lebih gitu. peduli juga. Jangan memaksakan diri dengan kebiasaan kita sendiri, sementara orang lain mungkin tidak sama. Jadi kita bisa saling bernegosiasi. Saya biasanya sih jam-jam segini udah lapar. Kalau saya masih nanti jam 1, jam 2. Ya udah, kalau misalnya kita memang mau cari makanan sekarang nggak apa-apa sih gitu. Sebenarnya saya juga nggak apa-apa makan jam segini, atau misalnya sebaliknya saya juga sebenarnya nggak terlalu lapar sih, boleh kok nanti 1 jam lagi. Jadi kita mencoba untuk menemukan titik tengah yang enak sehingga sama-sama enak. Itu tadi, saya oke, kamu oke. Tidak mengorbankan diri sendiri dan tidak juga merendahkan atau mengorbankan orang lain. Misalnya aku deh kalau gitu gimana kalau setengah jam lagi misalnya, karena saya masih ada yang harus dikerjakan, misalnya diajakin makan sama teman yang baru gitu ya. Ini saya harus ada yang saya urus misalnya. Kalau kamu udah lapar, boleh duluan misalnya, atau sebaliknya kalau mau kita bareng-bareng gimana kalau setengah jam lagi, kalau misalnya dia oke, nggak apa-apa kok, saya juga sebenarnya nggak lapar-lapar banget misalnya, seperti itu. Jadi kita mencoba untuk menemukan hal yang enak deh, saya enak, kamu enak, dia enak, seperti itu. Dia nyaman, saya nyaman. Oke, baik. Berarti juga tadi intinya kita lebih banyak mendengar dan melihat situasi di lingkungan baru, dan bukan berarti bukan hanya mendengar doang, tapi kita juga harus berbicara juga, mengungkapkan apa yang kita rasakan. Ya, karena betul. Ya, gitu ya, Mbak Indah ya. Karena ada pertukaran informasi, jadi bisa saling mengenal dan saling memahami. Oke. Nah, dan ini juga kalau biasanya di lingkungan baru, terutama sekolah atau kampus, ini yang buat seniornya nih Mbak Indah, apa nih yang ada tips mungkin buat seniornya agar tidak melakukan bully terhadap junior? Apalagi nih kalau di sekolah-sekolah, wah ini udah masanya ospek nih, aksi balas dendam nih. Bagaimana nih Mbak Indah? Ya, jadi sadari bahwa kita mungkin sudah menjadi senior. Harusnya kalau senior itu bisa menunjukkan perilaku yang baik, yang bisa diteladani. Kalaupun kita misalnya dulu pernah menjadi korban bullying, sadari bahwa kita tahu bahwa dampaknya itu nggak baik buat diri kita sendiri. Kita kelola apa yang kita rasakan. Misalnya kita ada rasa sakit hati, ataupun kita ada ketakutan, ataupun kita ada rasa nggak nyaman, atau kita ada kemarahan, itu kita kelola dulu. Kita kelola apa yang bisa kita lakukan untuk membuat perasaan kita lebih enak, apa yang membuat kita bisa move on. Kita selesaikan dulu masalah itu dengan diri kita. Jangan dibawa-bawa ke hal yang baru, dalam arti mereka tidak bersalah ya. Anak baru ini tidak bersalah, mereka anak yang baru, justru mereka butuh bimbingan. Butuh keteladanan. Kalau kita tahu itu nggak baik, jangan lakukan lagi pada orang lain, cukup kita jadi korban misalnya. Kalau kita sadar bahwa kita adalah korban bullying dan kita tahu bahwa itu nggak enak, ya jangan lakukan lagi pada orang lain, seperti itu. Justru contohkan gimana yang baik. Nah, itu artinya orang tersebut bahkan sudah melampaui dari menjadi korban, sudah menjadi survivor, bahkan menjadi pejuang dari korban bullying, dalam arti dia tidak hanya bisa melampaui masa-masa yang sulit, tapi dia bisa juga bahkan membantu orang lain agar tidak menjadi korban bullying atau tidak menjadi pelaku bullying. Kalau misalnya dia melihat ada temannya atau ada seniornya yang ada juniornya yang melakukan bullying kepada yang baru, hentikan. Nggak boleh seperti itu. Mereka anak baru yang justru harusnya kita kasih tahu, kita lindungi, kita bimbing supaya mereka bisa
menjalani pendidikan dengan baik di sini. Apa yang harusnya tidak boleh, yang jangan dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, itu artinya pertumbuhan buat dirinya sendiri. Pertumbuhan artinya dia sudah dengan begitu dia memulihkan dampak-dampak dari bullying yang pernah dia alami. Atau bisa dibilang memutus mata rantai bullying lah ya. Betul, memutus kekerasan bullying, dan dia justru menjadi hero ya di sini ya. Bisa menjadi penggerak untuk tidak terjadi lagi bullying yang berikutnya lain. Ya. Sudah banyak kita bahas tentang bullying, tapi sebelum closing statement dan juga kesimpulan. Nah, jika seseorang atau mungkin juga yang sudah menjadi korban bullying atau mungkin juga sudah berdampak ke prestasi atau mungkin juga tadi mulai menarik diri, bagaimana prosesnya kalau secara psikologi untuk proses perbaikan lagi nih korban-korban bullying ini, Maida? Iya. Jadi mungkin kalau di awal diberikan kesempatan untuk mengungkapkan dulu apa yang pernah terjadi, kalau memang dia ingin mengungkapkan ya, dikeluarkan dulu semua apa yang kita beri kesempatan, dia mengungkapkan rasa sakitnya, apa yang dirasakan, apa yang bisa dia, kalau dia mau misalnya mau meledak gitu tanda kutip, mau nangis, kemudian mau menyelesaikan dulu emosi-emosi yang masih tertahan dalam, diselesaikan terlebih dahulu, kita bantu untuk mengungkapkan semua, ibaratnya tuh luka-luka hati yang dia alami, rasa marah, kita tanyakan apa yang dirasakan, marah, sedih, takut, itu kita bantu dia untuk mengidentifikasi itu, kemudian kita bantu dia untuk mengelola emosi-emosi itu untuk bisa lebih calm ya, kemudian lebih tenang, lebih rileks. Dan kemudian setelah itu mulai bangkit dengan apa ini yang bisa kita lakukan supaya dia menjadi lebih baik. Kemudian mengingat lagi hal-hal positif yang mungkin pernah dia lakukan atau prestasi-prestasinya, atau kemudian juga mengingat lagi itu tadi apa sih kelebihan-kelebihan dia, kelebihan-kelebihan yang juga mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian mencoba juga memasukkan skill-skill baru, kompetensi baru untuk menambah rasa kepercayaan diri. Kita bantu misalnya dia contoh tadi misalnya ada kita informasikan tentang bagaimana cara merawat diri yang baik. Bukan berarti dia tidak bisa merawat diri ya. Atau misalnya kita berikan skill baru, misalnya ada anak yang tadinya hanya sekedar belajar biasa, kemudian dalam arti ditambah skill yang baru, bisa jadi olahraga, bisa jadi mungkin kemampuan seni, atau misalnya menambah hafalan Al-Qur'annya dia, menambah kompetensi-kompetensi yang baru yang menambah kepercayaan diri, seperti itu. Kemudian melatih juga kemampuan komunikasinya supaya dia bisa, misalnya ketika dia menjadi korban, apa nih harus dilakukan kalau misalnya dia lagi dibully, melatihnya ada bermain peran. Ini contoh nih, kalau misalnya lagi diperlakukan seperti ini, lagi dikata-katain seperti ini, jawabnya seperti apa ya? Nah, itu memberikan bekal atau skill supaya dia bisa menghadapi, kalau misalnya seandainya dia harus menghadapi situasi yang sama lagi, kata-kata apa yang bisa dia ungkapkan. Misalnya saya nggak suka diperlakukan seperti itu, saya tidak mau, saya berhak saya akan laporkan misalnya. Atau ya dia tinggalkan saja misalnya, seperti itu. Atau membantu dia untuk menemukan humor-humor baru yang membuat dia bisa menghadapi bullying dengan humor misalnya, sehingga orang itu berhenti. Jadi tidak ditanggapi secara serius misalnya. Jadi ketika dia mendapatkan skill-skill baru, kemampuan baru, kemudian cara-cara baru, juga disambil juga membantu mengelola perasaannya. Nah, mudah-mudahan secara berangsur ya, sedikit demi sedikit kepercayaan dirinya kembali. Tapi yang jelas harus ada pendampingan dan penerimaan juga, penerimaan bahwa memang hal itu terjadi. Yang seringkali disayangkan adalah orang mendinai atau mengabaikan atau menyangkal bahwa itu terjadi, itu hanya sekedar bercandaan, jangan terlalu sensitif. Nah, artinya itu sudah satu step kita melakukan pembiaran atau permisif terhadap olok-olok itu misalnya. Terus kemudian mengingatkan diri sendiri, mengingatkan orang lain agar
tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi justru membantu orang lain. Itu membuat dia bergerak menuju perubahan. Tapi itu mungkin setelah dia mendapatkan pemulihan ya. Jadi tidak langsung. Karena mungkin di awal-awal dia pasti masih ada kemarahan, ketakutan, masih fokus membantu dirinya sendiri dulu gitu. Oke, baik, menarik sekali Mbak Ida pembahasan kita hari ini dan semoga bermanfaat untuk Anda sahabat iDream di rumah, apalagi juga yang mungkin pernah menjadi korban bullying atau mungkin menjadi pelaku bully. Mungkin dengan setelah mendengar ini Anda akan lebih berpikir 2 kali lagi untuk melakukan bully terhadap orang lain ya. Baik, Mbak Ida, sebelum closing, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement atau yang ingin disimpulkan dari pembahasan kita hari ini? Ya, jadilah orang-orang yang berkata dengan baik, kemudian hindari melakukan bullying, kemudian bangkitlah kalau Anda adalah korban bullying, Anda adalah orang yang layak untuk diperlakukan dengan baik dan tidak layak untuk dibully. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ida sudah bersama kita hari ini. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat iDream di rumah. Oke, dan juga untuk Anda sahabat iDream, terima kasih buat yang sudah mendengarkan kita di 1044 AM iDream Radio, ataupun juga untuk Anda yang mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Dan juga untuk Anda sahabat iDream nih, para senior-senior mungkin di sekolah, di SMP, SMA, atau mungkin juga di kampus-kampus, diingatkan kembali, ayo kita menjadi pemutus mata rantai bullying. Betul. Ya, dengan menghentikan. Itu bagus sekali. Ya? Jadi pemutus mata rantai dari kekerasan. Mari kita bisa bangun dan sukses bersama-sama dengan baik itu junior ataupun juga dengan seniornya. Terima kasih untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kita di hari ini. Jangan lewatkan serangkaian program dan juga kajian lainnya masih akan hadir menemani Anda. Sarudi Saputra, mewakili kerabat kerja yang petugas, pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.